Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kelas 3 yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Untuk sekarang kita akan pelajari yaitu pelajaran ke-8, yaitu tentang hati tentram dengan berperilaku terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar berperilaku terpuji, karena dengan berperilaku terpuji maka hati akan menjadi tenang dan tentram, dan termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang memiliki perilaku terpuji. Terutama kita sebagai orang Islam harus memiliki perilaku yang baik, perilaku yang terpuji, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak sekalian, salah satu perilaku terpuji yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah apa? Yaitu sikap ikhlas. Sikap ikhlas. Ikhlas itu artinya adalah hati yang bersih, tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah atau perbuatan apapun yang baik harus dilaksanakan dengan ikhlas, ya. Untuk menyingkat waktu, materi Bapak sampaikan dengan nantuman, ya, perhatikan. Jadilah anak yang baik hati, akhlaknya mulia dan terpuji, banyak kawan dan senang hati, tak ada orang yang memusuhi. Nah, ini ya, jika orang memiliki akhlak yang baik, akhlak terpuji, maka akan dimuliakan Allah, memiliki banyak kawan, banyak teman, banyak saudara, hati senang, tak ada lawan, ya, tak ada musuh yang bisa menjadikan hati kita tidak tentram, ya. Berikutnya, setiap amalan kebaikan harus ikhlas karena Tuhan. Ikhlas itu artinya tulus, hatinya bersih, niatnya lurus. Nah, seperti tadi Bapak sampaikan, setiap perbuatan amalan-amalan kebaikan harus ikhlas karena Allah, ikhlas karena Tuhan, ya. Ikhlas artinya tulus, bersih dan lurus, hanya niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Menjaga adik, membantu teman, membantu guru, membersihkan kelas, mengerjakan tugas sekolah dan lain sebagainya, harus ikhlas lillahi ta'ala. Ciri-ciri anak yang ikhlas apa saja? Ciri-ciri anak yang ikhlas, sungguh-sungguh tidaklah malas, tidak mengharap pujian orang, tidak mengharap pula imbalan. Nah, ini ciri-ciri anak yang ikhlas. 1, tidak malas, ya. Disuruh atau enggak disuruh ikhlas kerjakan. Kemudian setelah dikerjakan tidak mengharap pujian orang, dari orang tua atau siapapun, atau guru atau teman. Tidak mengharap imbalan. Kalau memberikan bantuan, pertolongan, tidak mengharap imbalan. Kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allahu Samad, ya, Allah tempat meminta pertolongan. Nah, termasuk ciri anak yang ikhlas, ya. Tidak pernah mengingat-ingat kebaikannya yang telah lewat, pahalanya berlipat-lipat, dicatat oleh para malaikat. Nah, ini ya. Kalau sudah melakukan kebaikan, dah biarkan saja, tidak usah diingat. Allah yang mencatat, Allah yang melipat gandakan pahalanya. Kita ikhlaskan saja, ya.
Sebaliknya kalau perbuatan jahat itu harus kita ingat, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau berbuat baik lupakan ya. Niatkan, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Keutamaan orang yang ikhlas. Anak yang ikhlas dalam amalnya, hatinya bersih tidak tercela, pastilah Allah menerimanya, ia mendapat pahala surga. Nah, orang yang ikhlas hatinya bersih ya, kemudian insya Allah amalnya diterima Allah, mendapatkan pahala dan mendapatkan surga ya. Berikutnya, hidupnya tenang dan bahagia, terhindar dari berbuat dosa. Ingat-ingat janganlah lupa, nasihat ini sampai kau tua. Nah, ini tujuan ikhlas adalah agar hidup kita tenang, bahagia, kemudian terhindar dari berbuat dosa. Nah, ini sikap ikhlas ini harus kita jaga, kita ingat sampai kita tua ya, harus selalu ikhlas. Yang kedua, di antara sikap atau perilaku terpuji adalah mohon pertolongan. Yang dimaksud dengan mohon pertolongan adalah mohon pertolongan kepada Allah ya. Dalam Islam disebut dengan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Ketika kita mendapatkan masalah, musibah, kesulitan, kita mohon pertolongan kepada Allah. Jika engkau dapat masalah, jangan sedih, jangan gelisah, mohonlah pertolongannya Allah, disebut juga isti'anah. Agar urusan menjadi gampang, kesulitan menjadi hilang, dan terhindar dari bahaya, penyakit sembuh dengan izinnya. Ini ya, ketika kita mendapatkan kesulitan apapun dalam kehidupan sehari-hari, kita mohon pertolongan kepada Allah agar hilang kesulitan, terhindar dari bahaya ya, dari musibah, mohon perlindungan kepada Allah. Ketika sakit kita mohon pertolongan kesembuhan kepada Allah agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk virus corona ini yang mudah-mudahan Allah segera angkat dari negeri ini ya. Hanya Allah tempat meminta, bukan patung, bukan berhala. Allah cinta kepada hamba yang memohon pertolongannya ya. Allah somad ya, Allah tempat meminta ya. Bukan patung, bukan berhala ya. Yang kita mohon adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain kita berdoa ya, memohon pertolongan pada Allah dengan berdoa, maka Allah akan cinta kepada hambanya yang berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mohon pertolongan kepada Allah? Di antaranya sebelum belajar berdoa agar paham. Ketika mau berangkat sekolah pamit dan berdoa supaya selamat sampai tujuan. Sebelum tidur ya, berdoa sebelum tidur agar terhindar dari gangguan setan dan dari mimpi yang buruk. Berdoa sebelum makan, sebelum minum agar badan kita sehat dan makanan menjadi berkah. Baik, anak sekalian, itu saja materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.